Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Universitas Negeri Malang. Ketemu lagi di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Fatmawati, Prof. Ainin, dan rekan-rekan semuanya dari... Selamat pagi. Iya. Ya. Selamat pagi teman-teman semuanya dari Universitas Negeri Malang nih. Mana suaranya? Boleh dong dirame-ramein dulu kolom chatnya nih. Udah bangun belum teman-teman semuanya nih dari Malang? Pagi, oke Kak Dedi. Yuk, dari Malang atau sudah dari rumah masing-masing nih? Kira-kira teman-teman nih dari kota mana aja nih? Siap hadir dari Lamongan. Oke, pagi-pagi dari Kediri ada juga. Oke, dari Pasuruan. Oke, masih semangat ya. Masih semangat. Harus sudah mulai semangat gitu ya di Sidoarjo. Ngomong-ngomong nih teman-teman, di rumah kalian kira-kira cuacanya cerah atau mendung-mendung sendu gitu? Cerah hari ini teman-teman? Mendung, oke, panas banget. Ada yang panas banget, ada yang mendung-mendung gitu ya. Oke, mau panas atau mendung, harapannya teman-teman sudah semangat untuk mengikuti pelatihan intensif gitu ya, atau job preparation dari profesional gitu ya. Ketemu lagi ya kita teman-teman semuanya. Oke, izin perkenalan terlebih dahulu teman-teman sebelumnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang yang tentunya selalu memberikan kesempatan bagi profesional untuk memberikan persiapan karir bagi teman-teman alumni ataupun teman-teman yang akan wisuda gitu ya minggu depan, mahasiswa juga. Nah teman-teman semuanya, di pagi hari ini kita akan lakukan agenda pembukaan untuk membuka kegiatan selama 8 sesi ke depan gitu ya. Di sini yang kami hormati tentunya dari Profesor Dr. Haji Suparno selaku Ketua Umum dari Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, dan yang sudah bergabung bersama kami di sini ada Prof. Dr. Moh Ainin MPD selaku Ketua 1 dari Universitas Negeri Malang, dan tentunya ibu kita bersama Ibu Dr. Haji Fatmawati selaku Sekjen Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada kami, dan tentunya juga seluruh pengurus Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kolaborasinya. Tanpa adanya kerjasama ini, teman-teman semuanya dari alumni, teman-teman mahasiswa, dan juga calon wisudawatinya tidak akan mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama kami dengan profesional. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, dan kenalan lagi nih bareng saya ya di pagi hari ini. Saat ini saya akan menjadi moderator untuk kegiatan pembukaan di pagi hari ini. Saya Tantri Murtisari, teman-teman bisa panggil aja Kak Tantri untuk sesi di pagi hari ini ya, gak usah panggil coach gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembukaan, tapi sebelum itu teman-teman diharapkan di pagi hari ini dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, dan diharapkan teman-teman bisa on cam bareng-bareng juga kita nanti ya. Di sini bisa on cam, teman-teman bisa nanti kita saling lihat ya kira-kira bagaimana wajah cantiknya, wajah gantengnya gitu yang sudah siap masuk ke pasar kerja gitu. Minggu lalu kita kan udah sharing-sharing banyak banget tuh mengenai bagaimana menjadi alumni yang agile gitu ya. Banyak juga dari Bapak narasumber yang sebelumnya juga memberikan banyak insight-insight ya gitu ya teman-teman. Sekarang waktunya nih teman-teman langsung persiapan bagaimana masuk ke pasar kerjanya gitu. Oke, nah selanjutnya nanti diharapkan teman-teman mengikuti sesi ini dengan enjoy. Silakan nanti disiapkan untuk air minumnya, cemilan-cemilannya, boleh banget nanti disiapkan aja untuk menemani sesi pembukaan job preparation di pagi hari ini. Itu, dan
Selanjutnya mari kita buka kegiatan pembukaan di pagi hari ini dengan doa, sehingga harapannya sesi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan impiannya. Berdoa, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para pimpinan, para pengurus Pusat IKUM, khususnya yang hadir pada webinar ini, Ibu kita, Ibu Sekjen PPIKUM, Ibu Dr. Anda Fatmawati, yang saya hormati Ketua Pusat Karir atau BKK-IKUM, Bapak Dr. Ahmad Fahmi, MT, dan yang saya hormati tim IT IKUM, Mas Adi Setiawan, yang saya hormati narasumber kita, Mas Hafid Rifki Adianto, Sarjana Sen MBE, dan pemandu kita, moderator kita, Mbak Tantri Murti Sari SPD. Dan yang saya banggakan, saya hormati para peserta webinar pembukaan yang hadir pada hari ini, yaitu khususnya para alumni Universitas Negeri Malang. Patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi penyayang, atas rahmat, taufik, karunia, dan hidayahnya serta ridhonya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar online Career Preparation Academy. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik, yang kontinus di antara pengurus IKUM dengan berbagai pihak, khususnya pada hari ini dengan Professional Baby Youth Education Center, dan insya Allah ini yang sudah batch yang kedua. Dan semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi alumni UM khususnya, dan mungkin ada yang hadir ini alumni non-UM, untuk mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Kita pahami bersama bahwa untuk pengembangan karir dan memasuki dunia kerja bagi para alumni perguruan tinggi khususnya alumni UM di era tingkat kompetitifnya sangat ketat ini tidaklah mudah. Meski demikian, para alumni perguruan tinggi khususnya alumni Universitas Negeri Malang tidak boleh putus asa, harus semangat. Dan dalam konteks ini, pengurus Pusat IKUM sebagai organisasi legal formal alumni Universitas Negeri Malang UM mengemban amanah dari para alumni untuk memfasilitasi, memotivasi, mengkatalisasi, dan memberdayakan alumni dalam mengembangkan karirnya dan masuk ke dunia kerja. Dan ini sesuai dengan visi IKUM. Terkait dengan permasalahan ini, pengurus Pusat IKUM bekerjasama dengan lembaga sudah terkenal, Professional Baby Youth Education Center, melaksanakan online career preparation academy, Your Complete Guide to Successful Career Batch 2, batch kedua. Yang batch pertama sudah kita laksanakan bulan Mei tahun yang lalu. Kegiatan ini dimaksudkan agar alumni UM dan alumni perguruan tinggi yang lain mungkin yang ikut pada webinar ini benar-benar memiliki kesempatan yang prima untuk mengembangkan karirnya sesuai dengan bidang keahliannya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 8 kali secara daring. Untuk itu, sekali lagi pesan kami pengurus Pusat IKUM memohon kepada para peserta khususnya alumni UM untuk tetap aktif mengikuti kegiatan ini sampai selesai, karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi alumni untuk masuk ke dunia kerja dan dunia karir. Saya atas nama pengurus Pusat IKUM menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada kepada narasumber, yaitu Mas Hafid Rifki Adianto, Sarjana Sen MBE, Founder Professional Baby Youth Education Center, beliau dosen UPN, veteran Yogyakarta. Dan terima kasih kepada pemandu acara kita,
pada pagi hari ini Mbak Tantri Murtisari, dan terima kasih kepada Lembaga Profesional by Bimbel Youth Education Center yang bekerja sama dengan IKUM untuk mengembangkan karir alumni UM memasuki dunia kerja dan memasuki dunia karir. Melalui webinar dengan para narasumber dan pemandu acara yang berpengalaman ini, saudara peserta webinar akan beroleh kompetensi dan pengalaman dalam menyiapkan diri Anda untuk kesehatan Anda, pengembangan karir saudara, terutama yang terkait dengan masuk ke dunia kerja. Atas nama pribadi dan pengurus pusat IKUM, tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dan terima kasih atas keaktifan para webinar untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi alumni Universitas Negeri Malang untuk mengembangkan karir dan masuk dunia kerja. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan secara intens Online Career Preparation Academy Your Complete Guide to Successful Career Batch dengan ini dinyatakan dibuka. Selamat berikut berlatihan. Semoga Allah SWT mudahkan urusan kita dan meridhai usaha kita. Amin ya rabbal alamin. IKUM selalu di hati alumni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, salam cakrawala teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah berfoto bersama teman-teman. Luar biasa nih emang dari Universitas Negeri Malang nih ya. Semangatnya. Oke, lanjut ya. Di sini kan kalau tadi ngomongin nyari kerja susah apa gampang, sebenarnya kan nyari kerja kan gitu-gitu aja nggak sih? Ya kan? Nyari kerja kan prosesnya itu gitu-gitu aja kan? Mulai dari seleksi berkas, berarti masukin CV itu, entah ngirim CV-nya hard file atau soft file gitu kan? Sebenarnya nyari kerja segitu-gitu aja, ya kan? Nyari kerja dari kita seleksi, ya, dari kita seleksi dokumen. Nah, terus kalau bagus dokumennya diundang tes tertulis. Ya, dokumennya bagus, diseleksi tes tertulis, biasanya namanya psikotes, TPA dan lain-lain. Terus habis itu kita diundang interview, ya, terus kita diundang interview lagi, diundang interview lagi gitu. Sebenarnya itu aja kan, mulai dari seleksi berkas sampai psikotes sampai interview ini. Nah, kalau kita gagal, sebenarnya gagalnya di mana? Itu dievaluasi enak, ya nggak? Banyak banget yang curhat sama saya tuh di TikTok terutama, karena mungkin orang ngerasa lebih nyaman gitu ya kalau curhat di DM medsos gitu. Saya kok gagal terus ya di interview. Nah, saya tanya dulu, pernah nggak gagal di ngirim berkas? Artinya baru apply aja udah ditolak atau nggak dikabarin? Ya sering. Oke. Ngirim, katakanlah ya, ngirim 100 CV yang diundang 30. Dari 30 tes tertulis yang sampai ke interview 5. Dari 5 nggak ada yang goal misalnya. Yang dievaluasi apakah hanya interviewnya? Enggak lah. Nah, ini yang banyak teman-teman di luar sana itu salah fokus. Yang dipersiapkan seolah-olah adalah yang gagal terakhir aja. Kalau bagi saya nggak gitu caranya. Misal 100 CV, ya, kita ngelamar ke 100 perusahaan. Yang dipanggil untuk tes tertulis kok cuma 30. Berarti win rate-nya itu cuma 30%. 70% lamaran kita gagal di tahap berkas loh. Berarti berkasnya butuh dievaluasi. Iya dong, karena cuma 30% kok yang tembus. Cek lagi CV-nya. Fontnya udah sesuai sama ETS belum? Terus ada kata-kata yang typo apa enggak? Formatnya ya udah sesuai sama kronologis terbalik apa belum? Kronologis terbalik itu dari yang terkini ke yang sebelum-sebelumnya. Terus adakah link atau gambar sesuatu yang itu mengganggu mesin robot ETS sehingga CV kita itu susah dibaca? Atau ada faktor yang lain sehingga kenapa dari 100 itu jadi 30? Itu harus dievaluasi dulu loh. Dari 30 undangan tes tertulis, lolos ke interview cuma 5. Ini juga perlu dievaluasi dulu. Kok bisa? Dikasih 30 kali kesempatan di perusahaan-perusahaan, yang lulus interview cuma 5, yang 25 kok gagal. Ya itu juga perlu dievaluasi juga.
Ya juga ya. Jangan apa nih yang perlu dievaluasi? Jangan cuman di ujungnya doang. Aku selalu gagal di interview. Terus yang dibenerin interviewnya doang. Jangan ya Dek ya. Emang tahap sebelumnya win rate-nya udah gede? Kan belum kan? Nah itu dia, makanya kalau kita mau mengevaluasi, misalkan bagi teman-teman yang udah sering apply kerja, itu harus tahu dulu bahwa yang dievaluasi oke, tahap terakhir dievaluasi, tapi sebelumnya perlu juga yang namanya dioptimalkan. Panjang kan, seleksi cari kerja kan panjang toh, dari apply selesai, tes tertulis aja macam-macam. Apalagi sekarang nih, sekarang banget nih. Sekarang saya sama tim profesional ini lagi bimbing untuk kelas persiapan tes PCPM Bank Indonesia. Mungkin banyak yang tahu ya, bahwa Bank Indonesia itu punya lowongan namanya PCPM, Pendidikan Calon Asisten Manajer, ya, Pendidikan Calon Pimpinan Muda Bank Indonesia. Itu kalau lolos setara asisten manajer level 9. Kalau hitung-hitungan grade 1 sampai belasan dia langsung level 9. Yang daftar 90.000 pelamar. 90.000. Yang diterima 100, gak sampai 200 lah, 170 lah paling banyak. Bayangin, 90.000 orang rebutan 170 kursi. Dan tes PCPMBI tadi, tes tertulisnya panjang cuy. Ini 2 hari ini mereka tes namanya tes potensi dasar. Itu kayak ngitung-ngitung logika-logika penalaran gambar-gambar. Itu tes potensi dasar. Besok minggu depan tesnya adalah tentang kebank sentralan. BI itu tugasnya apa? BI itu bisa jadi tempat nabung apa enggak? BI itu bisa buat ngereditin kita UMKM apa enggak gitu-gitu. Fungsinya apa, tugasnya apa, moneter, fiskal, lah itu pengaruhnya apa? Itu kebank sentralan. Belum lagi ada namanya tes pengetahuan umum. Nah ini yang backgroundnya non ekonomi kadang nangis ini. Sesimpel GDP, Gini rasio. Nah, iya nggak ngerti, banyak yang gugur di sini tes pengetahuan umum. Terus yang ketiga ada namanya tes bahasa Inggris, itu tes tertulis juga. Tes tertulis selesai masih ada psikotes. Psikotes selesai masih ada leaderless group discussion LGD. Terus interviewnya 2 kali, bayangin. Tapi emang worth it karena langsung setara asisten manager, gajinya double digit memang. BI pula kan. Nah itu panjang, seleksi kerja di Indonesia itu panjang. Makanya teman-teman, ketika kami ya tim profesional itu datang ke Universitas Negeri Malang, kami itu nggak nawari webinar, enggak. Kalau webinar sekali gini doang, saya yakin teman-teman manfaat yang didapat nggak banyak. Makanya yang kami tawarkan ke Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang adalah, yuk kita berjuang bareng selama sebulan ke depan. Nih 8 sesi, screenshot sekarang yuk. Yuk screenshot sekarang, ini agenda teman-teman ya. Screenshot sekarang biar di HP-nya tuh ada jadwal kita ke depan tuh mau ngapain gitu. Ayo screenshot sekarang. Jadi hari ini kita cuman opening doang, saya cuman mau bahas overview doang tentang kondisi lapangan kerja itu per hari ini gimana. Besok untuk belajar tes tertulisnya gimana, wawancara gimana, itu akan ada sesi yang fokus bahas itu. Karena saya tahu banget 13 tahun saya ngajar sebagai career coach. Saya sangat paham, saya nggak mungkin bisa nge-coaching teman-teman, apalagi sekarang jumlahnya ratusan, dalam 1 kali duduk. Nggak mungkin. Yang didapat sedikit banget pasti. Makanya saya tawarin ya ke teman-teman, yuk yang mau serius persiapan karir, karena tahu ya persiapan karir itu dari seleksi berkas, perlu ada psikotes itu tes tertulisnya macam-macam, terus interviewnya macam-macam. Ayo kita siapin semua nih di sini nih. Tes tertulis di CPNS, di BUMN, di Bank Indonesia. Kalau mau cari beasiswa, itu ada tes figural, gambar-gambar. Kita ajarin nanti sama Coach Ika ya, master di bidang matematika dan spasial tentang figural. Lalu biasa di CPNS atau di BUMN sekarang ada namanya tes wawasan kebangsaan. Kita dampingi juga, ada Coach Septi. Ini beliau guru nih ya di sekolah di Jogja, guru pendidikan kewarganegaraan, cocok nih ngajar wawasan kebangsaan. Lalu tes di berbagai lowongan ada namanya verbal mastery, sinonim lah, antonim lah, analogi, terus penalaran. Nanti belajar sama Coach Yona, ini juga master di bidang bahasa, 2 kali malah nih Coach Yona nih ketemu nih. Ya,
Bahasa Inggris di berbagai rekrutmen dibutuhkan. Kita dampingi juga, ada namanya Coach Syafa yang dampingi. Saya ketemu 2 kali nanti untuk bahas tentang interview, ya, gimana supaya interview itu nggak nggak bingung, nggak ngeblank, ya. Kalau ditanya itu jawabannya menjual, ya, bahkan tidak hanya menjual tapi amazing, tapi tak terlupakan gitu kalau bisa, sehingga kita jadi kandidat yang dipilih. Sama satu kelas lagi ngomongin tentang core values sama psikotes. Ini ya, jadi di screenshot, silakan sekarang di screenshot biar di HP-nya itu ada jadwal kita apa aja selama sebulan ke depan, ya. Itu ya, screenshot sekarang. Yo, sebelum saya lanjut, tulis dulu dari sekian ratus yang join, siapa yang semangat join kelas ini, tulis semangat. Boleh kasih emot api, boleh, ayo jempolnya, yang penting gerak, let's go. Ayo jempolnya gerak, kasih emot api yang banyak juga boleh, kasih tulisan siap, semangat, boleh, jempolnya gerak cuy. Kelas online nggak gerak ngantuk nanti, ayo let's go. Nulis tok lo, masuk mak mau, ayo. Baru 50, ayo yang lain mana ini? Ayo, ayo, belum 100, ayo yang lain mana? Ayo, wow, Malang ini luar biasa memang, ya. Senang saya dikasih kesempatan yang kedua ini. Makanya kemarin ketika Coach Santri tanya sama saya, Coach Hafid, besok Universitas Negeri Malang mau ada batch 2, openingnya yang ngisi siapa? Kan di profesional kan coachnya banyak ya sebenarnya. Besok openingnya yang ngisi siapa, Coach Hafid? Terus saya bilang sama Coach Santri, saya aja. Saya. Kenapa? Ya karena luar biasa semangatnya. Senang saya ketemu yang frekuensinya sama tuh, happy gitu. Kadang kalau kampus yang lain, ya bukan banding-bandingin ya, dan saya nggak sebut juga sih. Kalau kampus yang lain yang kurang semangat gitu, udahlah nanti yang ngajar coach yang lain aja lah, saya ngisi agenda yang lain gitu. Kalau Universitas Negeri Malang harus saya. Sabtu tapi coach nggak apa-apa, Sabtu juga gas, nggak apa-apa wis. Nanti saya jalan-jalan saat keluarga nanti habis ngajar gitu ya. Anak istri saya jalan-jalan nanti ya, tunggu papa selesai ngajar dulu ya, jam 11:30 baru kita let's go. Nah, iya. Masa Coach boleh cek di YouTube nih, Wahyu kan nggak percaya nih, boleh cek di YouTube. Kan gampang, jejak digital kan ada. Coba Wahyu cek di YouTube-nya profesional, coba cek kampus yang lain, openingnya siapa, coba cek. Coba cek di YouTube, openingnya siapa, Coach Hafid apa bukan? Bukan. Kalian doang yang spesial. Coba aja dicek. Kan kita live Zoom, transparan. Coba cek universitas lain, coba siapa yang opening. Pasti nggak Coach Putri, Coach Ika, atau dulu ada Coach Jai, Coach Kevin, dan lain-lain. Nah iya kan, spesial teman-teman ini ya. Ini besok kita akan belajar ya lebih detail tentang part-part yang sangat dibutuhkan. Tes tertulis kayak apa, psikotes kayak apa, interview kayak apa. Itu kita akan pelajari lebih dalam lah, karena sehari doang kayak gini, waduh kurang ya. Ngapain kalau kasih setengah-setengah kan kurang seru ya, kasih full. Plus dari Ikatan Alumni ternyata ngasih hadiah juga loh buat spesial teman-teman tadi ya, yang join full sesi, berarti sesi hari ini, terus 8 sesi ini, 8 sesi ke depan, dibuktikan dengan presensi. Kok teman-teman rajin, 10 orang paling rajin dapat hadiah dari Ikatan Alumni. Luar biasa teman-teman, bersyukur loh punya kampus yang alumninya sesayang itu, ya kan? Luar biasa loh, kasih hadiah gitu, stimulus. Nah kalau hadiahnya apa? Wah, ada Coach Ilham. Wah siap, Coach Ilham ini. Coach apa? Coach Ilham ini coach apa ini kalau boleh tahu nih ya? Oke. Nih kalau ada temennya yang belum join, silakan dikasih posternya, bagi-bagi info positif. Toh juga selagi itu untuk teman-teman alumni maupun mahasiswa Universitas Negeri Malang kan gratis kan. Kasih aja screenshot, kasih ke temennya. Misalkan ada sahabatnya sekelas, seangkatan yang belum join, kasih infonya aja. Gratis, nggak ada syarat juga kan, nggak ada payment apapun, nggak ada paksaan harus follow TikTok saya kan, nggak ada. Ya kalau mau follow silakan, bersama dengan 48.000 follower saya yang lain belajar di konten saya silakan, tapi kan tidak dipaksa. Nggak ada syarat sama sekali, silakan di-share aja, bagi-bagi informasi positif kan teman-teman akan dapat balasannya. Oke, bonusnya 10 detik lagi. Oke, saya end pulse ya. Oke, ini jawaban teman-teman. Semuanya ada yang jawab.
2% jawab yang A, 6% jawab yang B, 1% jawab yang C, 3% jawab yang delta, dan 89% jawab yang E. Oke. Ya, ini namanya soal analogi, masih sering dipakai di beberapa rekrutmen kerja, biasanya di tahap psikotes, khususnya spesifiknya di TPA atau IST namanya, tes intelijensia semacam itu. Di CPNS juga masih sering keluar, namanya tes analogi kata. Kelapa titik 2 santan, oke, sama dengan apa? Nah, ini besok akan dipelajari lebih detail sama Coach Yona namanya ya. Beliau adalah master di bidang bahasa, S1, S2-nya di bidang bahasa Indonesia. Jadi beliau akan ngasih tips dan triknya, cara cepetnya gimana kalau ketemu soal kayak gini. Cara cepet dan bener. Cepet doang nggak bener percuma. Cepet dan bener. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan substitusi atau titik 2-nya diganti. Titik 2-nya diganti maksimal 3 kata. Kelapa titik 2 santan. Jadi kelapa adalah bahan membuat atau adalah bahan menghasilkan, gitu juga boleh. Atau diolah dapat menjadi, gitu juga boleh. Kelapa dapat diolah menjadi santan. Kayu dapat diolah menjadi bakar, nggak pas. Daging dapat diolah menjadi kambing, piye kuwi. Beras dapat diolah menjadi kenyang, nggak ya? Beras diolah menjadi nasi, lontong gitu ya. Mana sih? Ketupat gitu ya. Padi dapat diolah menjadi sawah, salah. Kayu dapat diolah menjadi lemari. Salah satu tipsnya kayak gitu. Sisanya tipsnya yang lain nanti biar Coach Yona lah yang lebih expert di bidang bahasa yang ngejelasin. Saya nanti interview sama psikotes aja. Itu ya. Nah, nice. Jawabannya adalah yang Oke. Nih, gampang nih. Ini soal BUMN ya. Asli cuy. Soal BUMN kemarin kayak gini. Namanya adalah word classification. Segampang ini. Polling lagi boleh lah ya. Tapi gak usah lama-lama ya. Saya relaunch poll 15 detik aja. Yuk, 15 detik. Yuk, ini namanya word classification. Ya, 15 detik. Yuk, apa jawabannya yuk? Habis. Bonus 24 detik habis ya. Coach kok pelit banget. Besok tes aslinya itu secepat itu cuy. Seingat saya word classification-nya BUMN itu 25 soal, 25 question dalam 6 menit. 25 soal, waktunya cuma 6 menit doang. Ya, makanya harus cepat ya. Oke, ini resultnya yang jawab di kolom polling 83% jawab yang A, 6% B, 5% C, 1% D, 6% yang E. Oke. Thank you teman-teman yang sudah menjawab di polling maupun di chat ya. Oke. Kata yang tidak termasuk ada bandeng, ada jerapah, ada kucing, ada paus, ada lumba-lumba. Mayoritas jawabnya bandeng ya. Oke, thank you Alvin. Wah, baru mau saya bahas. Alvin udah dengan sangat cerdas dan baik hatinya ngebahas ya. Yang A, karena bandeng bukan hewan mamalia. Oke. Jerapah mamalia, kucing mamalia, tikus mamalia, paus mamalia, lumba-lumba mamalia. Tapi bang, jerapah lehernya panjang bang. Tapi bang, ya jerapah lehernya panjang bang, yang lain lehernya pendek bang. Bukan gitu cara mainnya cuy. Ya, cara mainnya bukan perkara leher panjang apa pendek nih, tapi kategori. Ya, yang memiliki 4 itu punya kategori tertentu, yang satu enggak gitu loh. Nah, kalau leher, kucing punya leher, bandeng, paus, lumba-lumba enggak punya leher. Aneh dong kalau jawabannya jerapah gitu. Kucing, karena kucing ini omnivora gitu misalkan. Nah, kadang ada yang mikir gitu sih, kucing ini omnivora, apa-apa dimakan segala macam. Nah, ini kurang relevan sama biasanya yang dibutuhkan guys. Itu ada dua, nantilah di kelas ekosional lah bisa ada penampilan fisik, ada yang kedua kategori reproduksi,
Ya, yang ketiga berkaitan sama katakanlah budaya aslinya dari mana, geografis dan lain-lain. Nanti kelasnya Coach Yona biar diajarin. Oke, Bandeng jawabannya ya. Ini nggak usah saya skip. Ini matematika besok akan diajari sama Coach Ika. Saya tahu teman-teman suka ngitung dan antusias pengen ngitung, tapi nggak usah lah ya, saya skip aja. Ini juga nanti akan diajarin sama Coach Ika tentang perbandingan. Ini aja yang seru. Ini namanya adalah number sequence. Number sequence itu dipakai di rekrutmen Bank Indonesia tahun kemarin, namanya number sequence ya. Atau di rekrutmen berbagai perusahaan di BUMN itu pakai kayak gini, namanya number sequence. Caranya adalah kita cari satu angka yang salah. Satu angka yang salah dari sini yang mana antara A, B, C, D, dan E. Lanjut jawab di kolom polling dulu ya. Yuk, polling yuk. A, B, C, D, E, polling. Yuk, number sequence. Ayo, mana yang lain? Yuk. Weh, di luar prediksi BMKG, saudara-saudara, jawabannya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, habis waktunya ya. Oke, endpoll ya. Oke, 27% jawab yang Charlie. 28% jawab yang Charlie, 27% yang Delta, yang Bravo juga ada. Oke, semuanya ada. Nice. Thank you yang udah jawab. At least teman-teman mencoba ya. Nggak apa-apa. Kalau belum bisa, it's okay. Belum bisa sekarang nggak apa-apa. Makanya nanti ada ini bimbingannya. It's okay. Yang penting besok pasti bisa kan gitu. Oke, cari mana A, B, C, D, dan E yang salah. Nih polanya nih. Tuh. Kurang 4 kali 2. Kurangi 4 jadi 10 kali 2 kurang 4 kali 2 dan seterusnya polanya. Coach bingung. Oke. 11 menjadi 7 itu kan perlu dikurangi 4. Makanya di sini minus 4 polanya. 11 dikurangi 4 jadinya 7. 7 jadi 14 itu bisa dikali 2. Bisa juga sih ditambah 7. Nah, nanti kita tinggal lihat yang konsisten. 14 ke 10 juga dengan dikurangi 4. 10 ke 20 bisa dikali 2 atau ditambah 10. Nah, tapi yang lebih konsisten yang kali 2 karena ini bisa dikali 2, ini kali 2. Nah, di sini harusnya delta ini harusnya bukan 18 harusnya, tapi 32. Kalau di sini 32 benar. 16 kali 2 32. 32 kurangi 4 28. Jadi yang salah impostornya di delta. Oke, teman-teman UM ini juga masih semangat ya. Aku lihat-lihat ya, masih ada 326 orang, luar biasa sekali. Gitu ya teman-teman ya. Tadi semua pekerjaan pasti timbul karena adanya masalah. Itulah kenapa ada requirement buat daftar kerja biar kalian ini bisa menyelesaikan masalah yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Dan nanti kita akan discuss gitu mengenai bagaimana teman-teman itu bisa menyampaikan kepada perusahaan bahwa teman-teman ini bisa menyelesaikan masalah perusahaan dan berkontribusi kepada perusahaan gitu. Kalau kalian bisa menunjukkan sisi itu, daftar di mana aja kayak Kak Lutfi ya, tadi alumni profesional itu dia daftar di 6 instansi yang cukup bergensi juga dan keterima semua. Nah, itu nanti kita belajar teknisnya. Oke, yang presensinya udah belum ya teman-teman ya? Udah semuanya ya, jangan sampai nggak presensi. Udah don. Oke, kalau sudah
karena sudah siang juga, teman-teman juga sudah dari pagi ya tadi ya, biar bisa siap-siap buat malam mingguan gitu atau istirahat gitu juga. Silahkan untuk tapi jangan lupa nanti ada kelas lagi di hari Selasa gitu ya. Nanti kita akan informasikan di grup juga, dan tentunya tadi ada pesan tambahan dari Coach Hafid di salah satu program kita akan khusus mahasiswa UM akan dapat benefit gitu ya, untuk harga satu harga buat 2 orang gitu ya. Sebenarnya untuk di luar ini di selain UM saya nggak kasih diskon ya sebenarnya, karena ini khusus dari Coach Hafidnya langsung saya kasih diskon juga. Nanti silakan chat aja ke admin, informasinya juga akan disampaikan di grup khusus teman-teman UM yang mau intensif untuk persiapan SKD CPNS gitu. Oke, kalau sudah nanti kalau misalkan presensinya di mana, oh ini dikirimkan lagi ya. Linknya diisi terlebih dahulu. Oke, Don. Oke, yang belum presensi silahkan presensi dulu teman-teman UM. Kalau nggak presensi ini sayang banget nanti ya teman-teman ya. Sudah join dari pagi, semangatnya luar biasa, dan hadiahnya nanti ada hadiah ya. Nggak cuman cepet dapat kerja, tapi ada hadiah juga apresiasi buat beli cilok. Bisa buat beli cilok, bisa buat ngopi, lumayan lah buat ngopi beberapa hari itu ya, 100.000. Coach Hafidnya pegel ya emang. Oke teman-teman, udah ya? Udah nih, udah beneran ya. Akses e-learningnya kapan ya Kak? Nanti diinformasikan di grup ya teman-teman. Nanti diinformasikan di grup untuk cara klaimnya. Iya, 100k buat daftar. Nah, itu buat 2 orang kan tadi 200.000 kan? 199 kan? Masih kembali 1.000 buat beli permen. Oke, cukup ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang terkendala presensi atau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh banget nanti langsung aja chat Minbro yang ada di grup. Di situ ada Minbro Ola ya, nanti ada juga Minbro Mei yang boleh banget nanti teman-teman kalau misalkan ada kendala, ada yang mau ditanyain, chat langsung aja atau bisa chat aku juga, aku ada di grup juga gitu ya, nanti ditanyain aja. Kak, waktu di kelas hari Selasa dan Kamis apakah ada rekaman Zoom yang bisa diakses? Kalau untuk nanti sesi kelasnya kita kemungkinan besar tidak ada rekamannya teman-teman semuanya. Untuk sesi kelas ya, karena kelasnya eksklusif gitu untuk teman-teman dari kampus yang bekerja sama aja. Oleh karena itu nanti nge-share-nya ke teman-teman sesama sesama UM aja ya yang boleh dapat fasilitasnya ya nanti untuk yang sesi hari Selasa Kamis itu. Kalau nggak bisa join tepat waktu tenang aja, nanti bisa kok, nggak apa-apa kalau misalkan mau menyusul gitu. Oke, kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh banget langsung chat. Rela banget nambah waktu buat dengerin Coach Hafid, bener. Ngomong-ngomong nih ada rate-nya loh teman-teman kalau di luar kerjasama dengan UM nih, karena kalian nih udah difasilitasi dari UM nih, beruntung banget emang, the best lah UM ya. Terima kasih, asik banget. Nggak ada kasus mahasiswa ketiduran. Oke, teman-teman semuanya. Oke ya. Sudah ngisi presensi 5 star. Terima kasih Kak Amalita. Aduh iya lagi nih. Iya benar Don. Oke, terima kasih. Oke Don ya, teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan aja. Nanti di chat aja. Tenang aja, kita profesional bro gitu ya, jadi brother. Nanti kita akan seru-seruan di kelas online-nya bareng Kak Ola juga, nanti moderatornya Kak Ola namanya dia ya. Nanti akan ada sesi ice breaking-nya juga yang seru-seru banget. Pokoknya nantikan aja lah ya sesi untuk sesi kelasnya ini. Oke, aku rasa udah cukup buat teman-teman presensinya ya. Sekian, mungkin aku tutup sesi pembukaan di pagi hari ini, pagi hingga siang hari ini. Terima kasih, kalian luar biasa banget semangatnya. Semoga energi semangat ini bisa membawa teman-teman juga ke pekerjaan impiannya. Kita doain bareng-bareng di sini, apapun pekerjaan impian
teman-teman dari Universitas Negeri Malang semoga dimudahkan dan dicepatkan mencapai karir impiannya. Kalau ada yang butuh bantuan atau butuh sharing mengenai karir ya, mengenai karir atau kegalauannya, curhatan-curhatannya mengenai dunia karir, tapi teman-teman nggak bisa share ke teman kalian atau nggak bisa share ke orang tua, boleh banget chat Minbro. Kita asik-asikan aja lah ya, santai aja gitu ya. Kita nanti bisa discuss bareng-bareng. Oke, baterainya tinggal berapa persen, Coach? Wow. Ngomong-ngomong Coach David, kalau ngomong baterainya malah nambah teman-teman, nggak berkurang. Oke, gitu ya. Udah, aku tutup ya. Terima kasih teman-teman UM. Sekian dari kami Profesional. Sampai ketemu di hari Selasa besok. Yang mau join kelas SK di CPNS, boleh banget langsung chat admin kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.